Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Angga April Nurmawan dari kelas Visioner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya yang berjudul Analisis dan Prediksi Harga Saham PT Telkom berbasis Python menggunakan algoritma LSTM atau Long Short Term Memory. Oke, introduction. Saham merupakan instrumen keuangan selain obligasi yang diperjualbelikan di pasar modal. Investasi dalam pasar saham saat ini sudah umum dan populer dilakukan oleh masyarakat. Surat bukti kepemilikan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Dengan berinvestasi di pasar saham, investor dapat mengharapkan keuntungan berupa capaian gain maupun dividen. Selain itu, saham juga dapat digunakan sebagai pilihan untuk berinvestasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam studi kasus dalam penelitian ini adalah memprediksi harga saham Telkom menggunakan algoritma machine learning yaitu LSTM untuk mengetahui pergerakan fluktuasi harga saham. Oke, yang pertama ada data dan variabel. Data yang digunakan pada analisis ini adalah data harga saham PT Telkom dari tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 1 September 2022. Karena saya akan memprediksi harga naik, maka saya akan menggunakan variabel date dan hike untuk melakukan analisis. Di sini datanya berjumlah 1422 baris dan dengan 7 kolom, yaitu ada kolom date, open, high, low, close, close, lalu ada volume. Lalu selanjutnya ada pre-processing data. Yang pertama saya lakukan yaitu pembersihan data. Pada proses ini dilakukan pengecekan apakah terdapat nilai missing value atau null pada dataset. Karena terdapat nilai null, maka data tersebut harus dibersihkan. Di sini algoritmanya dapat dilihat. Di sini ada beberapa kolom yang terdapat nilai null. Itu ada kolom open, high, low, close, adjoin, close. Lalu ada volume di sini sejumlah 1 semua. Lalu di sini dilakukan untuk menghapus data kosong. Kita gunakan dropna, kita drop data yang kosong karena jumlah data kosong masih tergolong kecil atau cuman 1 ya. Jadi di sini kita dapat mendropnya dan nilainya tidak akan mengubah nilai awal. Lalu kita cek lagi di sini apakah masih ada data kosong atau enggak. Ternyata setelah dilakukan proses drop, ternyata data sudah bersih dan tidak ada nilai kosong. Selanjutnya kita lakukan split dataset. Pada proses ini dilakukan pembagian data sebesar 80% untuk data training dan sisanya 20% untuk data testing. Di sini saya mempunyai variabel test size yang berisikan untuk menghitung jumlah data size data test di sini yang berjumlah 284. Lalu di sini saya bagi data training dan test. Lalu ini merupakan visualisasi dari hasil pembagian di atas, di mana yang warna biru ini merupakan data training dan sedangkan untuk warna orange ini merupakan data testing. Lalu selanjutnya kita lakukan normalisasi data. Pada proses ini dilakukan normalisasi agar data yang ada memiliki nilai rentang, itu maksudnya rentang ya, yang sama dengan mengubah data menjadi nilai dengan range interval 0,1. Kita gunakan scalar di sini, bukan min max scalar. Lalu selanjutnya setelah kita normalisasi, kita masuk ke restructure data. Di sini saya menggunakan window size itu ada 60. Lalu kita bagi lagi training set dan test setnya setelah data dilakukan normalisasi. Selanjutnya kita convert data to NumPy array. Pada proses ini, data trend dan data test hasil dari normalisasi diubah ke dalam bentuk NumPy array agar dapat terbaca oleh model LSTM. Nah, di sini merupakan prosesnya. Pada sebelah kanan ini ada data xtrend, xtest, ytrend, ytest seperti ini.
Lalu ini merupakan hasilnya, dapat dilihat untuk tren itu ada 1077 ya. Nah, untuk tes itu ada 284. Selanjutnya ada model dan parameter. Di sini saya menggunakan model forecasting LSTM, di mana di dalam terdapat return sequence sama dengan true, yang artinya hasil dari LSTM akan berlanjut pada layer LSTM berikutnya. Selanjutnya ada dropout antara dense layer dan dense output layer. Lalu selanjutnya ada dense output layer dengan satu neuron. Lalu selanjutnya ada loss function sama dengan mean squared error atau MSE. Dan selanjutnya ada optimizer, itu saya pakai NADAM. Lalu parameter inputnya LSTM itu saya gunakan di nilai 64, lalu dropoutnya itu di nilai 0,2. Oke, selanjutnya ukuran kebaikan model dengan menggunakan metode LSTM unit 64 dan dropout 02 dan iterasi sebanyak 200 kali. Kenapa di sini saya menggunakan 200 kali? Karena sebelumnya saya melakukan uji coba sebanyak 150 kali dan ternyata untuk nilai loss itu konsisten stabil turunnya. Jadi saya melakukan iterasi lebih banyak, yaitu sebanyak 200 kali. Serta batch size itu sebanyak 64 dan menghasilkan loss sekitar 0,002 dan MAE sekitar 0,034 dan akurasinya sekitar 0,96575. Di sini dapat dilihat perbandingannya, lossnya 0,002, MAE-nya 0,34 dan tes akurasinya itu sebesar 0,96. Nah, ini merupakan visualisasi hasil dari prediksinya. Seperti ini merupakan yang hitam, ini merupakan training data yang tadi udah kita uji. Lalu ada yang biru, ini merupakan tes data yang asli. Lalu yang warna merah ini merupakan hasil prediksi dari data tes yang kita lakukan dengan model LSTM. Lalu di sini merupakan perbandingan antara data asli dan data hasil prediksi. Saya ambil di data tilenya, maka di outputkan sebanyak 5 data terakhir dari data tes. Kesimpulan, prediksi harga kenaikan saham PT Telkom menggunakan algoritma LSTM menghasilkan loss sekitar 0,002 dan MAE sekitar 0,034. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini, kedua grafik memiliki pola yang sama terhadap nilai aktual data tes dengan nilai prediksi. Visualisasi yang dihasilkan cukup bagus dan memiliki rentang yang tidak terlalu jauh. Maaf, ini rentang ya, mungkin saya tadi lapar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.